Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 10 Februari 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar dan hidup, yang kami sembah hanya melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup, dan pengantara kami kepada Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat dan perlindungan Tuhan dan hari yang baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilmore Tambunan. Kepada Saudara Wilmore, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi hari ini tanggal 10 Februari 2023 berjudul Mereka yang Mengikuti Kebenaran. Ayat inti terdapat dalam Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Segala sesuatu yang dilakukan orang-orang Kristen harus jelas seperti terang matahari. Kebenaran berasal dari Allah. Penipuan dalam segala bentuknya yang sangat banyak berasal dari iblis, dan barang siapa dengan cara apa saja menyimpang dari garis kebenaran yang lurus adalah mengkhianati dirinya sendiri kepada kuasa si jahat itu. Namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk mengatakan kebenaran yang tepat. Kita tidak dapat mengatakan kebenaran kecuali kita mengetahui kebenaran. Dan betapa sering pendapat-pendapat yang dipertimbangkan sebelumnya, prasangka mental, pengetahuan yang tidak sempurna, kesalahan-kesalahan pertimbangan, mencegah suatu pengertian hal-hal yang benar yang dengannya kita harus lakukan. Kita tidak dapat membicarakan kebenaran kecuali pikiran kita terus-menerus dituntun oleh Dia kebenaran itu. Orang-orang yang telah mengetahui kehendak Kristus tidak mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Dalam pembicaraan sebagaimana dalam kehidupan, mereka akan sederhana, berterus terang dan benar, karena mereka sedang bersiap-siap untuk persahabatan orang-orang kudus. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Dikutip dari Khotbah di atas Bukit, halaman 79 dan 80. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilmore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Siapakah kebenaran yang harus kita ikuti? Yesus Kristus tentunya. Sebab Kristus adalah kebenaran. Kata-katanya adalah kebenaran dan memiliki makna yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Reflecting Christ, halaman 36, paragraf kedua. Kita harus mengikut Kristus yang adalah kebenaran. Dan saat dikatakan Kristus adalah kebenaran, maka kebenaran itu bukan di luar Kristus, tetapi Kristus itu sendirilah kebenaran. Kristus itulah wujud dari kebenaran. Kemudian, Kristus adalah kebenaran karena Dia adalah penggenapan dari nubuatan kuno. Manusia boleh bangga dengan pengetahuan mereka tentang hal-hal duniawi. Tetapi, jika mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar, tentang Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup, mereka sangat bodoh dan pengetahuan mereka akan binasa bersama mereka. Pengetahuan sekuler adalah kuasa, tetapi pengetahuan akan firman yang memiliki pengaruh yang mengubahkan pikiran manusia tidak dapat binasa.
Review and Herald, 27 November tahun 1900, paragraf 17. Inilah pentingnya kita mengikuti Kristus yang adalah kebenaran. Sebab melalui Kristus, kita mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Dan mengenal Yesus Kristus itu sendiri yang adalah anaknya Allah Bapa. Dan mengenal Bapa dan anak adalah hidup yang kekal. Inilah pesan penting kutipan ini. Meskipun kita memiliki pengetahuan dunia yang hebat, itu akan binasa. Namun, pengetahuan tentang Bapa dan anaknya adalah hidup yang kekal. Dan untuk mengenal Bapa dan anaknya, hanya melalui satu cara, yaitu Kristus yang adalah kebenaran. Kristus adalah kebenaran dari semua yang kita temukan di dalam Bapa. Definisi surga adalah kehadiran Kristus. Manuskrip 184, 1897, paragraf ke-11. Penting sekali untuk mengikuti kebenaran yang adalah Kristus. Sebab seluruh kebenaran yang di dalam Bapa adalah Kristus. Dan tidak hanya itu, memiliki Kristus yang adalah kebenaran, itulah surga. Sekarang, apakah kita hanya ikut kebenaran? Oh tidak, Roh Nubuat menasihatkan, Kristus adalah kebenaran dan hidup, dan semua orang yang mengikuti Dia melakukan kebenaran. Kita menuruti firman. Experiences in Australia, halaman 221, paragraf keempat. Tidak cukup hanya ikut kebenaran, tapi kita harus melakukan kebenaran, serta menuruti firman yang adalah kebenaran. Kebenaran yang adalah Kristus harus menjadi bagian hidup kita seutuhnya. Dan renungan hari ini berkata, kita tidak dapat membicarakan kebenaran kecuali pikiran kita terus-menerus dituntun oleh Dia, kebenaran itu. Agama yang bersinar, halaman 49, paragraf pertama. Yesus yang adalah kebenaran harus menuntun pikiran kita agar kita dapat mengabarkan kebenaran. Jadi, bukan hanya mengikuti kebenaran, melakukan kebenaran, dan menuruti firman, tapi juga kita harus kabarkan kebenaran. Dan untuk itu, kita harus dituntun oleh Yesus yang adalah kebenaran. Sebab kebenaran itu bukan di luar Kristus, tetapi Kristus itu sendiri. Kita harus memiliki Kristus dalam hidup kita agar kebenaran menjadi bagian kita seutuhnya. Bagaimana caranya? Kita harus diilhami oleh roh kebenaran, roh Kristus. Di Ellen G. White 1888 Materials, halaman 805, paragraf ketiga. Jelas sekali, roh kebenaran itu adalah roh Kristus. Itu sebabnya, roh kebenaran itu dicurahkan kepada jemaat mula-mula, sebab itulah roh Kristus. Dan bila roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka kebenaran menjadi bagian kita, dan kita bukan hanya mengikuti kebenaran, bukan hanya melakukan kebenaran serta menurutinya, tetapi dapat juga mengabarkan kebenaran. Dan teristimewa, memiliki hidup yang kekal oleh karena kebenaran. Roh Nubuat berkata, kebenaran adalah kehidupan dan kuasa, dan untuk menyajikannya sehingga kesan akan dibuat di hati, harus menjadi pekerjaan sekolah kita serta gereja kita, guru maupun pendeta. Di Advocate, Juli 1, 1900, paragraf ke-10. Inilah pentingnya untuk ikut kebenaran yang adalah Yesus Kristus, sebab Dialah kehidupan dan kuasa bagi kita. Bukan hanya untuk mengubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Dia, tapi juga untuk kabarkan kebenaran kepada dunia agar lebih banyak umat manusia mengikuti kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Dan mereka yang memiliki kebenaran dalam hidupnya, oleh kehadiran roh kebenaran, roh Kristus, pembicaraan mereka akan sederhana, terus terang, dan benar. Tidak ada dusta dalam mulut mereka. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang suci yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus yang adalah roh kebenaran, akan tinggal selalu dalam hati kami. Maka kebenaran itu menjadi bagian kami, dan kami akan mengikuti kebenaran, melakukan kebenaran, menuruti kebenaran, serta mengabarkan kebenaran kepada dunia. Dan hidup kami berkenan kepadamu. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.